wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ditutup dengan tahajud, sehingga ibaratnya 7 itu kotak neraka, 7 ditutup dengan 3 rakaat dan 4 rakaat isya, 3 rakaat maghrib tertutup, masih ditambah lak atau dilem atau dilakban dengan nafilah tahajud. Nah, maka tertutuplah dia, maghfirahlah dia, ya. Ghafara itu hanya menutup, ya, menutup sesuatu. Tidak kelihatan, nerakanya tetap ada. Ya. Salah dan dosanya tetap tidak hilang, tapi tidak terlihat karena tertutup oleh rakaat pertama subuh. Maka rakaat pertama subuh itu adalah maghfirah, rakaat kedua adalah rahmah. Apa rahmah itu? Terbukanya 8 pintu surga. Yang pertama adalah Darussalam pada rakaat pertama zuhur, Darul Muqamah pada rakaat keduanya, Darul Qaror pada rakaat ketiganya, Jannatul Ma'wa pada rakaat keempat. Masuklah asar, yaitu Jannatul Na'im pada rakaat pertama, Jannatul Firdaus pada rakaat keduanya, Maqamun Amin pada rakaat ketiganya, dan Jannatul Khulud pada rakaat keempatnya. Maka 8 pintu surga terbuka, ya, 7 pintu neraka tertutup dengan maghfirah dan rahmah. Yang rahmah itu ada kunut. Nah, rahmah itulah sebenarnya adalah 8 pintu surga dan 4 kaplingnya. Itu semuanya akan dimiliki oleh orang yang selalu tegak kunutnya alias tegak subuhnya, dan tegak subuh berarti nerakanya tertutup 7 pintu dari 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat tertutup, ya. Kemudian terbukanya rahmah berarti tegak 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Oleh karena itulah kunut itu berada di rakaat kedua subuh. Inilah maksud daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23 tentang cerita Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika terlempar dari surga turun ke bumi ini, bumi dalam keadaan gelap gulita. Maka keduanya waqala rabbana zalamna, zulum, gelap gulita. Anfusana wa illam taghfir lana, rakaat pertama subuh, wa tarhamna, rakaat keduanya lanakunanna minal khasirin. Itulah kunut sebenarnya. Saya tidak bicara, jadi mohon maaf, saya tidak bicara hukumnya, tapi Bapak Ibu semuanya kalau kita melaksanakan kunut itu adalah hakikinya kita memang minta ditunjukkan terhadap orang-orang, para nabi, para siddiqun, para syuhada, para sholihun yang telah diberi nikmat, yaitu terbukanya 8 pintu surga dan tertutupnya 7 pintu neraka. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu mawwalait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait lakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma a'tait nastaghfiruka Allahumma min jami'idz dzunubi wal khataaya wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Itulah kunut. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan yang kunut dan tidak kunut? Ya, tidak masalah. Kenapa? Ya, yang kunut karena kalau Anda berkunut itu begitu itu loh. Jadi saya tidak masuk pada ranah perbedaan, ya, di mana perbedaan ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Yaitu Abu Hanifah itu memakruhkan kunut, tidak ada kunut. Ya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris
Asy-Syafi'i itu mensunnahkannya. Nah, maka kalau Anda ngikuti kunut, silahkan kunut. Kalau Anda tidak kunut, ya kenapa tidak kunut? Ya silahkan saja, yang penting ngerti maksudnya. Nah, bagaimana kita mensikapi terhadap perbedaan, ada yang kunut, ada yang tidak. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu imam madhab yang sangat menyanjung Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah orang yang pertama, orang alim dan arif pertama-tama membuat satu rumusan ijtihad. Sehingga pada satu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i diundang di Masjid Abu Hanifah, ya, karena Abu Hanifah sudah wafat, tufiya, maka jamaah pengikut atau majelis taklim Imam Abu Hanifah itu mengundang Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian untuk menjadi tamunya. Disuruh mungkin memberikan penjelasan, perbandingan dan lain sebagainya. Lalu para pengikut Imam Abu Hanifah yang mengikuti pola atau mansab bermadhab Hanafi ini meminta kepada Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menjadi imam subuh. Dengan maksud dan tujuan karena selama ini mereka tidak pernah kunutan, ingin mendapatkan kunut dari Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru Muhammad bin Idris yang sangat terkenal kealimannya ini justru tidak berkunut ketika menjadi imam subuh. Lah, setelah selesai salam ditanyakan, "Ya Imam, kami mempersilahkan Anda untuk menjadi imam di masjid ini dalam salat subuh ini. Di samping kami menghargai dan menghormati, mengagungkan keilmuanmu, kami ingin mendapatkan kunut dari Anda, di mana Anda mensunnahkannya." Lah, begini loh, kalau imam itu mensunnahkan, mereka nggak pernah meninggalkan. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita itu sunnah itu sering kita tinggalkan. Imam Syafi'i karena menghukum, memandangnya sebagai sunnah, tidak pernah meninggalkan. Nah, sunnah itu beginilah. Seandainya kita kelupaan tidak kunut, ya tidak perlu sujud sahwi, gitu loh maksudnya. Tapi kunut bagi Al-Imam Syafi'i nggak pernah ditinggalkan, kecuali sekali saja, yaitu ketika menjadi imam di Masjid Imam Abu Hanifah ini. Setelah ditanyakan kenapa tidak kunutan, saya menghormati gurumu, saya menghormati pendiri masjid ini yang menfatwakan tidak ada kunut dalam sholat. Itulah mestinya kita juga begitu. Kalau kita menjadi makmum yang kebetulan imamnya tidak kunutan, oh ya makmum saja, itu tidak masalah. Kalau kita misalnya diminta jadi imam, ya sebaiknya kita bertanya kepada pengurus takmir masjid itu bagaimana, apakah pakai kunut atau tidak. Nah, kalau dipersilahkan monggo lah, kalau mau monggo manut imam lah. Kalau dipersilahkan Anda mau kunutan mau tidak ya. Tapi kalau biasanya kunutan, kunut ya kunut lah. Kalau ternyata masjid itu biasanya tidak kunutan, Anda diminta jadi imam dan Anda biasanya adalah kunutan, ya silahkan tidak kunut, tidak ada problem. Kenapa? Karena hukumnya tidak sampai pada rukun, tidak sampai pada wajib, tapi sunnah saja. Sekalipun tidak pernah ditinggalkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, kecuali sekali ini ketika menjadi imam subuh di Masjid Abu Hanifah. Nah, jadi tidak sampai rukun, tidak sampai wajib. Anda tidak kunutan karena menghormati masjid atau kebiasaan jamaah di situ, tidak masalah. Padahal biasanya Anda kunut. Berarti Anda meniru Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.